Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar, mahasiswa Pendidikan Ekonomi semester 4, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bone. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi tentang kepemimpinan pendidikan. Jadi, ada beberapa poin yang saya akan bahas. Yang pertama, yaitu pengertian kepemimpinan dan kepemimpinan pendidikan. Dan selanjutnya, fungsi kepemimpinan, fungsi pemimpin pendidikan, tipe-tipe kepemimpinan pendidikan, syarat-syarat kepemimpinan, keterampilan yang harus dimiliki pemimpin pendidikan, dan terakhir, siapakah yang disebut pemimpin pendidikan. Baik, kita masuk ke poin pertama, yaitu pengertian kepemimpinan pendidikan. Secara umum, definisi kepemimpinan dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan berarti kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntut dan menggerakkan, dan kalau perlu memaksa orang atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut. Dan selanjutnya, berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Kepemimpinan merupakan sumbangan dari seseorang di dalam situasi kerjasama. Kepemimpinan kelompok merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Tidak ada kelompok yang dapat adanya kepemimpinan, dan sebaliknya kepemimpinan hanya ada dalam situasi interaksi. Tidak dapat dikatakan pemimpin jika ia berada di luar kelompok. Ia harus berada di dalam suatu kelompok di mana ia memainkan peranan-peranan dan kegiatan-kegiatan kepemimpinan. Jadi, kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Poin kedua, fungsi pemimpin pendidikan. Fungsi utama pemimpin pendidikan adalah kelompok untuk belajar, memutuskan, dan bekerja, antara lain. Poin A, pemimpin membantu terciptanya suasana persaudaraan, kerjasama dengan penuh rasa kebersamaan atau kebebasan. B, pemimpin membantu kelompok untuk mengorganisir diri, yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok dan menetapkan dan menjelaskan tujuan. Angka C, pemimpinan membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, yaitu membantu kelompok dalam menganalisis situasi untuk kemudian menetapkan prosedur mana yang paling praktik dan efektif. Poin keempat, pemimpin bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok. Pemimpin memberikan kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Pemimpin mempunyai tanggung jawab untuk melatih kelompok menyadari proses dan isi pekerjaan yang dilakukan dalam berani menilai hasilnya. Poin kelima, pemimpin bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi. Nah, sekarang kita
masuk ke pembahasan selanjutnya. Kepemimpinan pendidikan dapat diklasifikasikan ke dalam 4 tipe, yaitu tipe otoriter, tipe laissez-faire, tipe demokratis, dan tipe pseudo-demokrasi. Baik, di sini saya akan membahas poin pertama, yaitu tipe otoriter. Di mana tipe kepemimpinan otoriter disebut juga tipe kepemimpinan authoritarian. Dalam kepemimpinan yang otoriter, pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota-anggota kelompoknya. Dominasi yang berlebihan mudah menghidupkan opisi atau menimbulkan sifat apatis atau sifat-sifat pada anggota-anggota kelompok terhadap pemimpinnya. Yang kedua, tipe laissez-faire. Dalam tipe kepemimpinan ini, sebenarnya pemimpin tidak memberikan kepemimpinannya, dia memberikan bawahannya berbuat sehendaknya. Pemimpin sama sekali tidak memberikan kontrol dan koreksi terhadap pekerjaan bawahannya. Membagi tugas dan kerjasama diserahkan sepenuhnya kepada bawahannya tanpa petunjuk atau sasaran dari pemimpin. Tingkat keberhasilan organisasi atau lembaga semata-mata disebabkan karena kesadaran dan dedikasi beberapa anggota kelompok dan bukan karena pengaruh dari pemimpin. Dan poin ketiga, yaitu tipe demokratis. Pemimpin yang bertipe demokratis menafsirkan kepemimpinan bukan sebagai diktator, melainkan sebagai kepemimpinan di tengah-tengah anggota kelompoknya. Pemimpinan yang demokratis selalu berusaha menstimulasi anggota-anggotanya agar bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, yaitu tipe pseudo-demokratis. Tipe ini disebut juga demokratis. Semua atau manipulasi diplomatik pemimpin yang bertipe demokratis hanya tampaknya saja bersikap demokratis, padahal sebenarnya dia bersikap otoraktis. Misalnya, jika ia mempunyai ide, pikiran, atau konsep-konsep yang ingin diterapkan di lembaga yang dipimpinnya, maka hal tersebut didiskusikan dan dimusyawarahkan dengan bawahannya. Tetapi situasi diatur dan diciptakan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya bawahan didesak agar menerima ide pikiran. Baik, itulah sempat saya sampaikan materi tentang materi kepemimpinan pendidikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kelebihannya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.